Albert Einstein, Nikola Tesla, Marie Curie, Leonardo da Vinci. Pikirkan tentang semua orang ini. Apa kesamaan mereka? Selain fakta bahwa mereka mengubah dunia dengan ciptaan, penemuan, dan karya seni mereka. Mereka semua memiliki IQ yang tinggi, serta sangat cerdas dan kreatif. Tapi kamu nggak perlu jadi ilmuwan, seniman, ahli matematika, atau pemain catur untuk punya IQ tinggi. Dan sebaliknya, kalau kamu salah satu dari mereka, bukan berarti kamu punya IQ tinggi. IQ, singkatan dari Intelligence Quotient. Gampangnya, IQ adalah skor yang menunjukkan seberapa baik kamu menggunakan logika dan kemampuan penalaran, serta seberapa cepat kamu memproses informasi. Tapi perlu diingat, ada beragam jenis kecerdasan, mulai dari kecerdasan emosional hingga kinestetik badani, dan tes IQ hanya dapat mengukur salah satunya. Apa kamu sudah siap untuk mengetes skor IQ-mu? Ada 20 pertanyaan dalam tes ini, dan kamu punya waktu 7 detik untuk menjawab masing-masing pertanyaan. Untuk setiap jawaban yang benar, kamu dapat 1 poin. Jangan lupa untuk menghitung skormu dan bagikan hasilnya di kolom komentar di akhir video. Sudah siap? Yuk mulai! Pertanyaan pertama, berapa banyak angka 2 yang muncul di antara 1 dan 100? A. 10, B. 20, C. 12, D. 11. Jawaban yang benar adalah 20. Kalau jawabanmu benar, bagus sekali. Tapi kalau salah, berarti kamu mungkin lupa dengan angka 2 di angka 21, 22, 23. Aku yakin kamu paham. Pertanyaan kedua, lihatlah urutan ini. Angka berapa yang muncul berikutnya? A. 44, B. 16, C. 56, D. 64. Dalam urutan ini, setiap angka lebih besar dari angka sebelumnya. Ini berarti angka yang kamu cari juga harus lebih besar dari 32. Jadi, urutannya seperti ini. Dan jawaban yang benar adalah 44. Pertanyaan ketiga, hari apakah besok jika 3 hari yang lalu adalah hari Rabu? Jawaban yang benar adalah hari Minggu. Pertanyaan keempat, berapakah 1/4 dari 2/3-nya 9.000? A. 2.000, B. 3.000, C. 1.500, D. 1.000. Jawaban yang benar adalah C. Pertanyaan kelima, angka berapa yang semestinya muncul berikutnya dalam urutan ini? A. 7, B. 18, C. 27, D. 26. Lihatlah angka ke-1, ke-3, ke-5, dan ke-7 terlebih dulu. Angka-angka tersebut berkurang 1. Sebaliknya, angka ke-2, ke-4, dan ke-6 bertambah 1. Angka yang kamu cari termasuk dalam kelompok kedua, karena merupakan angka ke-8. Dan angka berapakah setelah 25? Pastinya 26. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Pertanyaan ke-6, kata mana yang berbeda sendiri? A. Indeks, B. Glosarium, C. Buku, D. Bab. Kata bukulah yang berbeda, karena yang lainnya adalah bagian dari buku. Pertanyaan ke-7, jika think berubah menjadi night, maka 75120 berubah menjadi apa? A. 21057, B. 51270, C. 17052, D. 70521.
Untuk memecahkan teka-teki ini, kamu harus mencari tahu hubungan antara kata thing dan angka 75120. Setelah menemukannya, kamu akan menyadari bahwa huruf tertentu setara dengan angka tertentu. Jadi, T setara dengan angka 7, H dengan 5, I dengan 1, N dengan 2, dan G dengan 0. Sekarang, susunlah angka-angka ini sesuai dengan urutan huruf pada kata night. Kamu akan memperoleh 21057. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Pertanyaan ke-8. Ada berapa banyak segitiga dalam gambar ini? A. 10, B. 13, C. 17, D. 12. Jawaban yang benar adalah 13. Pertanyaan ke-9. Bentuk mana yang berbeda dari yang lain? Jawaban yang benar adalah C, karena semua bentuk lainnya punya 8 sisi, sedangkan yang satu ini cuma punya 6 sisi. Pertanyaan ke-10. Kata apa yang akan berada di urutan ketiga kalau kamu menyusunnya sesuai urutan abjad? A. Thread, B. Trees, C. Trail, D. Thrive. Jawaban yang benar adalah C. Pertanyaan ke-11. Total harga sebuah gaun dan ikat pinggang adalah $830. Harga gaun $720 lebih mahal daripada harga ikat pinggang. Berapa harga gaun tersebut? A. $775, B. $740, C. $360, D. $715. Jawaban yang benar adalah A. Pertanyaan ke-12. Angka berapakah yang berikutnya dalam urutan ini? A. 22, B. 17, C. 21, D. 19. Setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Saat menjumlahkan 8 dengan 13, hasilnya adalah 21. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Pertanyaan ke-13. Berapakah angka yang kamu butuhkan? A. 5, B. 2, C. 1, D. 6. Apa kamu melihat dua kotak itu? Jumlah angka di sudut-sudutnya harus sama dengan 17. Jadi, jawaban yang benar adalah 2. Pertanyaan ke-14. Akan tampak seperti apakah kubus yang sudah jadi? Jawaban yang benar adalah C. Pertanyaan ke-15. Kata mana yang berbeda sendiri? A. Kesedihan, B. Kesenangan, C. Kebahagiaan, D. Harapan. Jawaban yang benar adalah kesedihan, karena dianggap sebagai emosi negatif, sedangkan yang lainnya adalah perasaan positif. Pertanyaan ke-16. Kate, Joanna, dan Natalie adalah 3 bersaudari. Kalau semua pertanyaan berikut ini benar, siapakah di antara mereka yang paling muda? Kate adalah yang paling tua, Natalie bukan yang paling tua, Joanna bukan yang paling muda. A. Joanna, B. Kate, C. Natalie, D. Joanna dan Natalie. Jawabannya adalah Natalie. Pertanyaan ke-17. Berikut ada 2 pernyataan. Sebagian pria adalah raja. Semua raja memiliki mahkota emas. Dan berikut ini ada 2 kesimpulan. Semua pria memiliki mahkota emas. Semua raja adalah pria. Manakah kesimpulan yang benar? A. Hanya kesimpulan pertama. B. Hanya kesimpulan kedua.
C. Antara kesimpulan pertama atau kedua. D. Kedua kesimpulan salah. E. Kedua kesimpulan benar. Jawaban yang benar adalah D. Pertanyaan ke-18. Berapa hasilnya? A. 6, B. 9, C. 8, D. 4. Jawaban yang benar adalah A. Pertanyaan ke-19. Angka berapa yang muncul selanjutnya dalam urutan berikut? A. 47, B. 594, C. 374, D. 35. Dalam urutan ini, angka 2 digit diikuti oleh angka 3 digit dan sebaliknya. Jadi angka yang dicari harus terdiri dari 3 digit, karena angka yang sebelumnya 2 digit. Dan rumus untuk urutan angka ini adalah sebagai berikut. Jadi, yang harus kamu lakukan adalah mengalihkan 54 dengan 11. Maka B adalah jawaban yang benar. Pertanyaan ke-20. Tentukan bentuk yang melanjutkan deret ini. Jawaban yang benar adalah B. Selamat, kamu sudah menyelesaikan tes ini. Semoga kamu ingat skormu. Berikut hasilnya. Kalau kamu menjawab 0 sampai 6 pertanyaan dengan benar, kamu mungkin perlu lebih banyak berlatih untuk meningkatkan kemampuan penalaran logismu. Untuk melakukannya, kamu bisa memecahkan teka-teki seperti sudoku, bermain catur, dan bermain kartu. Permainan-permainan ini tidak hanya seru, tapi juga bisa meningkatkan fokusmu. Bahkan belajar hal baru seperti bahasa asing atau menekuni hobi baru bisa membantumu dapat skor yang lebih tinggi di lain waktu. Kalau kamu menjawab 6-12 pertanyaan dengan benar, kamu nggak sendirian. Ini skor yang didapat sebagian besar orang. Tapi seharusnya ini nggak bikin kamu bersantai dan nggak melakukan apa-apa. Kemampuanmu masih bisa ditingkatkan lagi. Kalau ingin dapat skor yang lebih tinggi di lain waktu, berikut ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Cobalah untuk mengamati dan mengenali pola pada benda sehari-hari. Bahkan hanya dengan mencari pola-pola itu bisa membantumu meningkatkan fokus. Omong-omong, lakukanlah meditasi. Ini akan membantumu mengelola stres. Saat kamu bisa tetap tenang di bawah tekanan, nggak ada yang bisa menghentikanmu untuk fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Bacalah buku misteri atau nonton film misteri. Kalau kamu menjawab 12-17 pertanyaan dengan benar, berarti kamu cerdas serta punya kemampuan berpikir logis dan penalaran yang luar biasa. Kamu bisa mengenali pola dengan mudah, kamu pandai berhitung. Ketika diberi beberapa sumber informasi berbeda, kamu bisa melihat kaitan antara semua informasi itu. Dan kamu punya kemampuan visualisasi yang baik. Hebat! Kalau kamu menjawab 18-20 pertanyaan dengan benar, salut deh, kamu bisa dengan bangga bersanding dengan para orang jenius di dunia. Desain membentuk dunia di sekitar kita. Kursi yang kamu duduki sambil menonton saat ini sudah dipikirkan dengan matang oleh seorang desainer. Begitu juga meja tempatmu menaruh ponselmu sekarang. Beberapa desain sungguh brilian sehingga membuat kita terpesona. Dari yang simple sampai yang rumit, yuk kita lihat beberapa di antaranya. Apa kamu menata rak buku berdasarkan genre, urutan abjad, atau warna sampul buku? Menurutku, susunan sesuai abjad bisa memberi nuansa perpustakaan di rumahmu, apalagi kalau menggunakan rak-rak kecil bercabang ini. Biasanya, penulis hanya mencantumkan nama belakang mereka di punggung buku untuk memudahkan pembaca menemukan buku tersebut. Tapi desainer buku Ray Bradbury ini punya ide cerdas. Dia menyadari nama Ray ada di dalam nama belakang Bradbury dan memberi huruf R, E, dan Y warna berbeda pada punggung buku. Dengan cara ini, nama depan sekaligus nama belakang penulis ditonjolkan. Bagaimana menurutmu? Bagus atau enggak? Bicara soal buku, karya George Orwell ini sudah terjual lebih dari 4 juta kopi. Novel 1984 yang terkenal ini menceritakan tentang kengerian dan ketakutan mereka selalu diawasi oleh Big Brother. Menurutku, sampul ini cukup menggambarkan isi buku dengan cara yang jenius. Ini bahkan merujuk pada literatur sebagai media dengan penggunaan titik koma. Salut untuk desainernya. Kalau kamu nggak hidup di goa,
kamu pasti pernah mendengar tentang kisah Van Gogh. Gak perlu diceritakan kembali di sini. Rupanya desainer yang ditampilkan di toko souvenir pengalaman imersif Van Gogh ini terinspirasi oleh kisah sang seniman. Lihat saja seperangkat mug ini. Maukah kamu memberikannya kepada kekasihmu agar salah satu dari kalian bisa menjadi telinga dan yang lainnya menjadi perban? Kalau aku sih nggak begitu yakin. Sebenarnya aku lebih suka mug Van Gogh biasa dengan gambar wajahnya. Apa yang terlintas di benakmu saat membayangkan jam? Mungkin pikiranmu langsung tertuju pada jam kukuk milik nenekmu, sama sepertiku. Bagiku, Bruce Lee bukanlah ide yang cocok untuk sebuah jam. Desainer ini menganggap kaki ditambah Bruce Lee ditambah elastisitas sama dengan jarum jam. Haha, bercanda. Ini memang cocok untuk penunjuk waktu tertentu, tapi tidak semua. Jelas, tidak semua. Desain juga bisa digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran. Ada begitu banyak contoh strategi pemasaran yang bagus, tapi menurutku yang satu ini cukup cerdas. Lihatlah sebelum ku beri tahu konteksnya. Kamu bisa menebak ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang apa? Apakah suku kata pertama yang diulang-ulang memberimu petunjuk? Ini iklan untuk melawan diskriminasi terhadap penderita gagap yang dibuat oleh Dutch Stutter Foundation pada tahun 2021. Cerdas ya? Iklan adaptasi Dracula yang dibuat oleh BBC ini masuk daftar nominasi penghargaan papan reklame terbaik. Konon, vampir nggak suka muncul di siang hari bolong. Jadi, para desainer ini memanfaatkan cahaya alami. Saat matahari terbenam dan bulan bersinar di langit, kita mulai melihat bayangan yang terbentuk. Dan kamu pasti sudah bisa menebak, bayangan wajah Dracula muncul. Wow! Berbelanja alat tulis memunculkan sisi kekanakan dalam diri kita semua. Pulpen, pensil, penghapus, kita menyukai semuanya. Tapi bagaimana dengan ide desainer ini untuk mengubah penghapus biasa menjadi Gunung Fuji? Bagian terbaiknya adalah ini bersifat interaktif. Kalau cuma menggunakan bagian sisinya, penghapus akan berubah menjadi gunung yang indah ini dalam sekejap. Aku tahu kita harus pintar untuk bisa bermain catur, tapi set edisi desainer ini membuatnya tampak lebih sulit. Pada tahun 1923, desainer Joseph Hartwig menciptakan Bauhaus Chess Set. Di sini kudanya nggak terlihat seperti kuda, dan nggak ada ratu yang mengenakan mahkota. Sebaliknya, bidak-bidak kayu dirancang untuk menunjukkan arah gerakannya selama permainan. Tapi ini tidak 100% akurat. Pion hanya bisa bergerak maju dan diwakili oleh bentuk persegi panjang. Apa maksudnya? Kita memasuki era produk-produk pintar. TV pintar, mobil pintar, dan kulkas pintar. Tapi ini pertama kalinya aku melihat kartu nama pintar. Kalau kamu seorang pengacara kasus perceraian, mungkin kamu bisa mengikuti ide pria ini. Rancanglah kartumu sedemikian rupa sehingga bisa dirobek menjadi dua. Setengah untuk si suami dan setengah untuk si istri. Kedua bagian tersebut harus tetap mencantumkan nomor teleponmu. Sekedar untuk memastikan salah satu dari mereka akan menjadi klienmu. Di sebuah galeri ada toko skate yang bersebelahan dengan toko steak. Aku nggak yakin siapa yang memikirkan solusi ini, tapi sepertinya cocok ya. Ini skateboard daging, memang aneh sih, tapi salut kepada orang yang bisa menemukan ide ini. Oke, bantu aku di sini. Apa ada yang namanya desain buruk? Dan apakah menurutmu rambu jalan ini tergolong desain buruk? Para netizen berpendapat rambu jalan ini membingungkan dari segi visual. Sebagian lainnya bahkan nggak mengerti maksud rambu ini. Ini rambu pro sepeda. Harus kuakui aku suka ide orang ini. Tapi pada praktiknya menurutku kurang berhasil. Impresionisme adalah suatu periode dalam sejarah seni di mana para pelukis menggunakan sapuan kuas yang lembut untuk menggambarkan subjek mereka. Dilihat dari kejauhan, kamu mungkin mengira ini sedikit berpiksel. Tapi merek kacamata ini membawa ide ini ke tingkat yang lebih tinggi. Tampaknya kalau kamu menggunakan kacamata mereka, kamu akan melihat lukisan dengan sudut pandang yang baru. Cerdas ya? Bicara soal seni, sepertinya desainer butuh waktu cukup lama untuk membuat poster ini.
Everything, Everywhere, All at Once adalah salah satu film yang membuat otak kita bekerja keras untuk mengikuti alur ceritanya. Begitu juga tokoh-tokohnya dan semua warnanya. Menurutku, desainer ini berhasil menghidupkan esensi dari film ini. Bagaimana menurutmu? Oke, pipa pembuangan memang sangat membosankan, setidaknya dari segi estetika. Bentuknya biasanya sederhana dan selalu sama. Tapi pada abad ke-19, para arsitek mungkin kecanduan naga. Jadi mereka membuat banyak bangunan dengan pipa pembuangan seperti ini. Ini banyak sekali ditemukan di Perancis, dan harus kuakui, itu sangat keren. Para penggemar Harry Potter, apa pendapat kalian tentang lampu tidur berbentuk lambang Hogwarts yang dilengkapi remote control berbentuk tongkat sihir? Bagian favoritku adalah tongkat sihirnya. Aku sudah lama menginginkannya. Salut untuk siapapun yang mencetuskan ide cerdas ini. Tempat pisau yang terlihat seperti hiu putih yang siap menyerang mangsanya. Yup, ini benar-benar ada. Desainnya cukup pintar. Pisaunya tersusun dengan sempurna sehingga terlihat seperti rahang hiu yang terbuka. Ditambah lagi, desainnya manis. Aku sangat suka. Kalau kamu suka Red Hot Chili Peppers, kamu pasti akan semakin menyukainya sekarang. Logo mereka adalah bintang merah, seperti yang mungkin sudah kamu tahu. Dan ternyata, untuk konser mereka di Perth, Australia, tiket sudah termasuk transportasi dari dan ke tempat konser. Jadi, sang desainer membuat simbol bintang merahnya berbentuk jalan untuk mengiklankan informasi ini. Salah satu kasus menarik di mana seni dan musik berpadu dengan kehidupan nyata, dan hasilnya luar biasa. Salah satu aturan dasar pemasaran adalah kamu harus tahu target pasarmu. Sepertinya, iklan kasur ini nggak tepat sasaran di semua tempat. Tapi, iklan ini sangat pas di Colorado. Kalau kamu nggak tahu, salju yang baru turun sering disebut serbuk salju. Dan kamu harus tidur nyenyak untuk bisa menikmatinya. Di galaksi yang sangat jauh, bercanda. Di galaksi kita ini, Volkswagen menciptakan salah satu mobil paling dicintai sepanjang masa, yaitu Beetle. Dan siapa sangka, versi ini mirip sekali dengan Darth Vader. Kasihan Luke, dia pasti harus terus melihat wajah ayahnya di mana-mana. Nah, apa kamu tahu desain jenius lainnya yang belum kami tampilkan di sini? Coba sebutkan.